Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Desa Nisa Baru Mandasari, Program Studi Manajemen STIE Bank BPD Jateng, kelas 02 dengan NIM 12231977. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal aplikasi komputer modul forecasting nomor 1 dengan menggunakan aplikasi POM for Windows. Di sini langsung modul, kita pilih forecasting, kemudian di bagian file, klik new, kita pilih time series analysis, kemudian di bagian title kita sesuaikan dengan soal yakni PT Indosiar. Kemudian untuk number of period kita ganti dengan 12. Dan untuk row names kita ganti dengan nama bulan. Langsung kita klik OK. Kemudian untuk demand kita sesuaikan dengan yang di soal. Untuk Januari ada 120, Februari 90, Maret 100, April 75, Mei 110, Juni 50, Juli 75, Agustus 130, September 110, Oktober 90, November 100, dan Desember 120. Kemudian untuk metodenya kita ganti dengan moving average. Dan di sini untuk period to average-nya kita ganti dengan 3, kita sesuaikan dengan yang di soal. Kemudian untuk melihat hasilnya langsung saja di sini kita klik solve. Nah, ini muncul hasil dari forecasting result di mana untuk forecast next period memiliki nilai sebesar 103,333. Kemudian untuk melihat hasil dari detail dan error analysis, di sini langsung kita klik window, kemudian pilih detail and error analysis. Nah, ini adalah hasilnya. Di mana untuk average demand sendiri ada 97,5 dan next period forecast-nya ada 103,333 dan STD ERR ada 32,355. Nah, kemudian untuk melihat hasil dari grafiknya, di sini bisa langsung kita klik window, kemudian pilih bagian graph. Nah, ini adalah hasil grafik di mana kita dapat mengetahui naik dan turunnya permintaan televisi pada PT Indosiar. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, di sini kita kembali ke awal tadi, kita klik edit data. Nah, kemudian di sini untuk period to average-nya kita ganti dengan 4, dan kemudian untuk melihat hasilnya langsung saja kita klik solve. Nah, kemudian ini adalah hasilnya di mana untuk forecast next period itu bernilai 105. Nah, kemudian lanjut kita lihat hasil dari grafiknya. Nah, ini adalah hasil grafik di mana untuk forecast sendiri terlihat lebih landai dibandingkan grafik yang pertama tadi. Nah, ini adalah hasil dari permintaan televisi PT Indosiar di tahun 2023 di bulan Januari. Kemudian untuk selanjutnya di sini kita bisa edit data. Nah, di sini untuk metodenya dari moving average kita ganti menjadi week moving average. Kemudian untuk period to average-nya kita ganti dengan 3. Nah, kemudian di sini week-nya kita masukkan pada most recent period ada 6. Kemudian second most recent ada 4. Dan third most recent-nya ada 6 juga. Kemudian jika sudah langsung klik solve.
dan muncul di sini untuk forecasting resultnya, di mana untuk forecast next periodnya 103,75. Kemudian untuk grafiknya, nah ini adalah grafik dari permintaan televisi PT Indosiar. Kemudian lanjut di sini untuk period of to average-nya kita ganti dengan 4. Dan kemudian untuk for most recent-nya di sini kita ganti dengan 0. 0,4. Kemudian kita klik solve. Kemudian untuk hasil forecast next periodnya di sini 103,902, dan untuk grafiknya hasil dari permintaan televisi PT Indosiar adalah seperti yang ada di layar. Saya akan melanjutkan untuk mengerjakan soal forecasting dengan menggunakan aplikasi POM. Langsung di sini kita pilih forecasting. Kemudian untuk file, klik new, dan kita pilih time series analysis. Kemudian untuk judul kita sesuaikan dengan soal, yakni PT Indomon. Kemudian untuk number of past period kita ganti dengan 12. Untuk row names-nya kita pilih angka 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita klik OK. Untuk Diamond 1 180, 215, 190, 160, 170, 200, 190, 190, 200, 210, 215, dan 220. Kemudian metode kita ganti dengan moving average, dan untuk period average-nya kita ganti dengan 3. Kemudian untuk melihat hasilnya langsung kita klik solve. Ini adalah hasil dari forecasting result, di mana untuk forecast next period-nya bernilai 215. Nah, kemudian untuk grafiknya di sini adalah hasil dari moving average period to average 3 PT Indomon. Di sini bisa teman-teman lihat untuk nilai diamond dan juga time untuk mengetahui hasil dari forecast penjualan PT Indomon. Kemudian untuk selanjutnya di sini kita kembali ke data awal, di mana untuk metodenya kita ganti dengan week moving average. Kemudian untuk period to average masih tetap 2. Kemudian untuk most recent periodnya di sini ada 4. Dan untuk second most recentnya ada 0,6. Kemudian untuk melihat hasilnya langsung klik solve. Nah, ini adalah hasil dari forecast next period, di mana untuk nilainya sebesar 219,348. Kemudian bagaimana untuk melihat grafiknya? Di sini bisa kita lihat. Nah, ini adalah hasil grafik dari penjualan PT Indomon dengan menggunakan metode week moving average, dan period to average-nya adalah 2. Nah, next selanjutnya untuk langkah berikutnya adalah kita kembali ke data awal, kemudian di bagian method di sini kita pilih trend projection. Nah, setelah itu langsung kita klik solve untuk melihat hasilnya.
Nah, ini adalah hasil dari forecast result dengan menggunakan metode trend projection. Sesuai dengan soal, ditanyakan berapa prediksi penjualan PT Indomon pada bulan ke-25. Nah, bisa kita lihat dari data di layar bahwasanya untuk bulan ke-25 di sini untuk forecast-nya sebesar 248,689. Nah, kemudian untuk melihat grafiknya di sini, nah, grafik penjualan PT Indomon di sini terlihat garis forecast-nya adalah lurus. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri. Jadi ini adalah hasil dari penjualan PT Indomon dengan menggunakan metode trend projection. Akan melanjutkan untuk mengerjakan soal forecasting nomor 3. Di sini menggunakan aplikasi POM, kemudian kita klik forecasting, kemudian kita pilih time series analysis. Di sini untuk titel bisa kita sesuaikan dengan soal, yakni penjualan laptop. Kemudian untuk number of period-nya kita ganti dengan 10. Kemudian untuk row names-nya kita pilih angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kita bisa klik OK. Nah, kemudian untuk data yang kita masukkan, di sini kita sesuaikan yang ada di soal. Pastikan data yang kita masukkan sudah sesuai dengan yang diminta oleh soal. Nah, selanjutnya di sini untuk metodenya kita ganti dengan trend projection. Kemudian untuk melihat hasilnya langsung kita klik solve. Nah, ini hasil dari forecast result menggunakan trend projection. Kemudian sesuai dengan soal, di sini ditanyakan berapakah penjualan pada bulan ke-20. Nah, bisa kita lihat pada tabel future period di sini untuk bulan ke-20 hasil dari forecast-nya sebesar 89,515. Nah, kemudian untuk melihat grafiknya di sini kita bisa lihat untuk grafik penjualan laptop dengan menggunakan metode trend projection, di mana semakin besar nilai demand maka untuk waktunya semakin banyak juga. Saya akan kembali untuk melanjutkan soal forecasting. Sini langsung saja kita pilih forecasting, kemudian kita pilih less square. Di sini untuk titel kita ganti dengan penjual laptop. Kemudian untuk number of observation ganti dengan 10 dan number of independent variable kita ganti dengan 2. Kemudian di bagian row names kita pilih angka ini 1, 2, 3, 4, 5 dan selanjutnya kita klik OK. Nah, untuk selanjutnya di sini kita bisa langsung untuk input data sesuai yang di soal. Kemudian jika data sudah terinput semua, maka untuk melihat hasilnya langsung saja kita klik solve. Kemudian jika hasil forecasting result sudah diketahui, maka kita kembali untuk melihat pertanyaannya. Di sini untuk yang pertama, bagaimana persamaan regresinya dan jelaskan artinya. Dari data tersebut, maka untuk persamaan regresinya adalah Y sama dengan 93,159 plus 9,019x1 dan minus 1,062x2. Dari persamaan tersebut dapat diartikan bahwasanya koefisien x1 sebesar 9,019 adalah jika biaya promosi meningkat sebesar 1 juta rupiah, maka penjualan akan meningkat atau positif sebesar 9,019 unit dengan
Mohon maaf, dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap. Kemudian untuk koefisien X2, jika karyawan ditambah 1 orang, maka penjualan akan meningkat sebesar, maka penjualan akan menurun sebesar 1,062 unit atau tetap. Kemudian dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap. Kemudian untuk konstanta Y sama dengan 93,159, artinya rata-rata penjualan laptop sebesar 93,159 unit. Jika variabel biaya promosi dan penambahan karyawan konstan atau tetap. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, berapa nilai R2 dan jelaskan artinya. Nah, sesuai dengan yang ada di tabel, bahwasannya R2 memiliki arti coefficient of determination, di mana untuk nilainya sendiri adalah 0,884. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, bila biaya iklan naik menjadi 13 juta, hitung perkiraan penjualannya. Dari data di layar, ketika biaya iklan naik menjadi 13 juta, maka perkiraan penjualannya adalah sebesar 209,344. Kembali untuk melanjutkan mengerjakan soal aplikasi komputer forecasting nomor 5. Di sini langsung saja kita pilih forecasting, kemudian kita pilih time series analysis, kemudian di bagian judul kita ganti dengan PT Bawel. Kemudian untuk number of past period-nya kita ganti dengan 10. Kemudian row names-nya kita pilih angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Langsung kita klik OK. Kemudian untuk langkah selanjutnya di sini kita bisa langsung memasukkan data. Jika semua data sudah terinput, maka di sini untuk metodenya kita ganti dengan moving average. Dan untuk period to average-nya kita ganti dengan 2. Kemudian untuk melihat hasilnya langsung saja kita klik solve. Kemudian jika disesuaikan dengan soal yang pertama, di sini dengan metode moving average 2 hari, berapa perkiraan panggilan pada hari ke-11? Nah, untuk melihat, kita bisa langsung di grafik. Nah, dapat dilihat di sini jika pada hari ke-11, maka untuk hasilnya adalah 190,8. Kemudian untuk soal yang kedua dengan metode week moving average dengan bobot pertama 0,4, bobot kedua 0,6, dan bobot ketiga berapa perkiraan jumlah panggilan pada hari ke-11? Nah, di sini kita bisa langsung ke data awal, di mana untuk metodenya di sini kita ganti dengan week moving average. Kemudian untuk periode to average-nya kita ganti dengan 3. Kemudian langsung saja kita input data. Jika di sini untuk data sudah terinput, langsung kita klik solve untuk melihat hasilnya. Nah, kemudian untuk menjawab soal yang tadi, kita bisa lihat melalui grafik, di mana yang ditanyakan adalah hasil di hari ke-11. Nah, di sini berarti dapat kita lihat bahwasanya untuk hasilnya adalah 186,5. Nah, kemudian untuk soal yang ketiga, dengan metode trend berapa perkiraan panggilan hari ke-16. Nah, di mana di sini langsung saja kita
ada data, kemudian kita ganti metodenya menjadi trend projection. Nah, kemudian kita klik solve. Dan di sini bisa kita lihat untuk perkiraan panggilan hari ke-16 adalah sebesar 202,946. Saya akan kembali untuk melanjutkan soal forecasting. Nah, di sini langsung saja kita pilih forecasting, kemudian kita klik new dan kita pilih yang nomor 2 least square. Kemudian di sini untuk title kita sesuaikan dengan soal di mana adalah penjual mobil. Kemudian untuk number of observation diganti dengan 10. Dan number of independent variable kita ganti dengan 2. Nah, kemudian di bagian row names langsung saja kita pilih angka 1, 2, 3 dan seterusnya, langsung kita klik OK. Kemudian jika tampilan sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya kita menginput data sesuai soal. Jika data sudah terinput semua, maka untuk melihat hasilnya langsung kita klik solve. Nah, kemudian kita lihat untuk soal yang pertama, bagaimana persamaan regresinya dan jelaskan artinya. Nah, di sini dapat kita lihat berdasarkan tabel untuk persamaan regresinya adalah Y sama dengan 104,543 plus 6,501x1 dan plus 4,167x2. Dapat diartikan bahwasanya koefisien X1 6,501 jika penjualan meningkat sebesar 1 juta. Mohon maaf, untuk koefisien X1 jika biaya promosi meningkat 6,501, mohon maaf, jadi untuk koefisien X1 sebesar 6,501 jika biaya promosi meningkat 1 juta, maka besar atau jumlah penjualan juga meningkat atau positif sebanyak 6,501 unit dengan koefisien yang lain konstan atau tetap. Nah, kemudian untuk koefisien X2 jika karyawan ditambah menjadi 1 orang, maka di sini untuk koefisien X2-nya juga akan meningkat atau volume penjualan akan meningkat atau positif sebesar 4,167 dengan ketentuan koefisien lainnya konstan atau tetap. Kemudian untuk konstanta 104,543 di sini memiliki arti bahwasanya rata-rata penjualan mobil sebesar 104,543 unit jika variabel biaya promosi dan penambahan karyawan konstan atau tetap. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, berapa nilai R2? Kemudian jelaskan artinya. Nah, sesuai dengan yang ada di tabel bahwasanya R2 memiliki arti coefficient of determination di mana untuk nilainya adalah sebesar 0,856. Kemudian untuk pertanyaan ketiga atau C, bila biaya iklan naik menjadi 12 juta dan jumlah sales menjadi 8 orang, hitung perkiraan penjualannya. Nah, dari pertanyaan di sini dapat kita hitung dan untuk hasilnya jika iklan naik menjadi 12 juta dan jumlah sales menjadi 8 orang, maka hasilnya adalah 215,891. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.